Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas sedikit soal asesmen sumatif 1 tentang vektor. Kita akan bahas 4 soal dengan jumlah betulnya itu paling rendah gitu. Soal yang pertama itu vektor A dan vektor B ada pada satu bidang mendatar, satu sama lain saling tegak lurus. Diukur dari titik pangkalnya, panjang A adalah 5 Newton dan panjang vektor B adalah 10 meter. Bila vektor A memiliki arah ke barat dan vektor B memiliki arah ke utara, maka hasil A cross B adalah titik-titik. Nah, jadi ini merupakan perkalian cross nih ya. Jadi A5 Newton ke arah barat dan vektor B 10 meter ke arah utara. Nah, yang pertama kita hitung saja dulu hasil nilainya ya. A cross B sama dengan 5 Newton dikali 10 meter. Nah, ini perkalian matematika biasa ya. 5 kali 10 50, Newton kali meter itu Newton meter. Nah, sekarang bagaimanakah arahnya? Nah, untuk menjawab ini kita bisa menggunakan aturan tangan kanan. Nah, untuk menentukan arahnya itu bisa pakai aturan tangan kanan. Coba kita pakai apa ya? Dibayangkan dulu ya. Oke. Jadi vektor pertama ini kan ke arah utara, ke arah barat. Nah, berarti telunjuk kalian itu coba diarahkan ke arah barat. Sudah? Nah, vektor kedua, vektor B itu kan ke arah utara. Nah, berarti jari tengah kalian coba kalian arahkan ke utara. Sudah? Nah, sekarang jempol kalian mengarahnya kemana? Iya, ke arah bawah. Jari telunjuk ke arah barat, jari tengah ke arah utara, dan jari ibu jari itu ke arah selatan. Itu pakai aturan tangan ya, kanan ya. Nah, ini ada gambaran ini tapi mungkin agak membingungkan karena arahnya tuh lebih sulit. Nah, coba ya. Ini berarti kan ke arah barat tadi ya. Barat. Ini ke arah utara. Jadi kita coba buatkan mata angin. Jadi ini mata anginnya agak kebalik. Ini barat, ini utara, ini berarti selatan ya. Oke, selatan. Ini arah timur. Nah, berarti ini arah atasnya mana? Ya, atasnya justru ke bawah ya kalau versi gambar ini ya. Oke. Sini. Nah, ini malah justru atas ini. Ini ke bawah. Nah, bawah ini kan searah dengan A cross B ini. Oh, berarti A cross B tadi itu adalah 50 Newton meter ke arah bawah. Oke. Ya. Oke. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Jika alfa adalah sudut antara resultan gaya FR dengan gaya F, maka nilai cos alfa adalah titik-titik. Nah, ini untuk mencari soal ini kita bisa menggunakan ini dulu ya. Garis bantu garis koordinat Kartesius. Nah, ini kita asumsikan ada sumbu X dan di sini ada sumbu Y. Aduh, anggap saja lurus ya. Oke. Nah, di sumbu X akan muncul vektor bayangan yang kita sebut sebagai fx. Oh, nggak kelihatan, ganti merah.
Nah, kita sebut sebagai fx. Nah, dan kebetulan fx ini besarnya sama dengan fr. Nah, sama dengan 40 Newton. Nah, kemudian D sumbu Y juga bisa kita gambarkan proyeksi vektornya ya. Nah, kita uraikan menjadi FY. Yang besarnya kita tidak tahu. Nah, yang pertama kita lihat dulu, fx ini kan bisa kita uraikan menjadi fx sama dengan f cos alpha. Dan f cos alpha ini nilainya 40. Jadi 40 sama dengan f cos alpha. Kemudian fy ini kita bisa uraikan menjadi fy sama dengan f sin alpha. Dan besarnya f sin alpha ini adalah 30. Jadi 30 sama dengan f sin alpha. Nah, ini kita jadikan satu ya. Jadi f sin alpha tadi besar adalah 30 Newton dan f cos alpha besarnya adalah 40 Newton. Nah, ini kita bisa buat perbandingan. Jadi f sin alpha per f cos alpha sama dengan 30 Newton dibagi 40 Newton. Nah, ini kita bisa saling membatalkan ya. Ini dibatalkan atau diabaikan. Ini Newton juga bisa diabaikan. Sehingga sin alpha per cos alpha sama dengan 30 per 40 atau sin alpha per cos alpha sama dengan 3 per 4. Nah, yang kita tanya adalah cos alfanya. Nah, misalkan kita sudah tahu sin alpha per cos alpha sama dengan 3 per 4, berapakah cos alfanya? Nah, ada dua cara ya. Ada dua cara. Cara pertama itu cara hafal. Cara pertama, sin alpha per cos alpha ya. Sin alpha per cos alpha sama dengan 3 per 4. Sin alpha per cos alpha itu kan tan alpha. Tan alpha sama dengan 3 per 4. Nah, sekarang berapakah sudut alfa yang nilai tangannya itu 3 per 4? Alfa sama dengan arkes tangan dari 3 per 4. Berapa itu? Iya, 37 derajat. Berarti alfa sama dengan 37 derajat. Nah, berarti cos alfa sama dengan cos 37 derajat. Nah, nilainya adalah 4 per 5. Oke, ini cara pertama. Cara kedua ini cara sedikit menganalisis ya. Bedanya kalau cara pertama ini sebenarnya lebih mudah tadi, tapi syaratnya adalah kita harus sudah hafal nilai sinus, nilai kosinus sama nilai tangannya. Nah, cara dua ini bisa menjadi alternatif jika kita tidak hafal nilai sinus, kosinus atau tangannya. Atau juga bisa menjadi alternatif kalau ternyata nilai alfanya itu bukan sudut istimewa atau nilainya itu apa ya, bukan angka yang mudah gitu atau bulat gitu. Jadi misalkan nanti ketemunya nilai tan alfa sama dengan 0,29, itu kan berapa nilai tannya kan nggak tahu kita. Atau nilai tan alfa sama dengan 0,795, itu kan susah itu kan nilainya tangannya. Kecuali kalau kita pakai kalkulator mungkin bisa, tapi kalau nggak ada kalkulator itu kan susah sekali. Nah, maka kita bisa coba pakai alternatif cara kedua. Sin alfa per cos alfa sama dengan 3 per 4. Nah, kita ingin nyari cosnya. Nah, sin alfa ini kan sebenarnya adalah depan per miring.
cos alfa adalah samping per miring, atau sin alfa per cos alfa itu dari adalah tan alfa gitu ya. Gini aja, tan alfa sama dengan 3/4, dimana tan alfa adalah depan per samping sama dengan 3/4. Nah, yang kita butuhkan adalah cos alfa, dimana cos alfa adalah samping per miring. Nah, sampingnya berapa? Kita sudah tahu. Nah, sampingnya adalah 3/4 tadi. Ini ya, sampingnya 4, depannya 3. Nah, yang kita belum mikir adalah miringnya. Nah, berarti cos alfa sama dengan sampingnya kan 4, nah, 4. Miringnya adalah, nah, kalau kita punya segitiga siku-siku ya, siku-siku ini alfa, ini depan, ini samping, ini miring, maka sebenarnya miring ini kan merupakan akar dari depan kuadrat ditambah samping kuadrat, ya kan? Ya, ikuti teorema Pythagoras kan. Nah, berarti ini miringnya bisa kita cari dengan mencari dari akar depan kuadrat atau 3 kuadrat ditambah samping kuadrat, yaitu 4 kuadrat. Nah, berarti cos alfa sama dengan 4 per akar dari 9 ditambah 16 sama dengan 4 per akar 25 sama dengan 4/5. Berarti nilainya adalah 4/5. Nah, berikutnya soal ketiga. Sebuah benda bermasa 4 kg ditarik dengan gaya F 12I plus 16J Newton hingga berpindah sejauh 5I meter. Maka usaha yang dilakukan adalah, usaha itu kan F cross S. F nya adalah 12I ditambah 16J Newton dot 5I meter. Nah, perkalian dot itu kan kita kalikan yang vektornya sejenis ya, I dengan I, J dengan J, K dengan K. Berarti 12I kali 5I ditambah 16J dikali 0J, ini Newton kali meter, berarti Newton meter. 12 kali 5 itu 60, I kali I itu 1 ya, tambah 16 kali 0 itu 0, J itu kali 1, berarti Newton meter. Berarti 60 kali 1 60, tambah 0 kali 1 0, berarti 60 tambah 0 berarti 60. Newton meter itu juga bisa kita tulis sebagai joule, berarti 60 joule. Kemudian yang keempat, perhatikan gambar berikut ini. Resultan dari kedua vektor tersebut adalah titik-titik. Ini berarti kita mencari resultan dua vektor yang mengapit sudut tertentu. Berarti resultan sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 4 kali cos 60 derajat sama dengan akar dari 25 ditambah 16 ditambah 2 dikali 20, cos 60 itu setengah. Ini bisa di cancel ya, 2 sama setengah ini. Oke. Sama dengan akar dari 25 ditambah 16 ditambah 20. Berarti 25 tambah 20 itu 45. 45 tambah 10 55, 55 tambah 6 61, berarti akar
61 Newton. Oke. Ya, sekian, terima kasih.